Saya memiliki asuransi pendidikan full nadi. Apa arti full nadi ini? Enggak, nama arti full nadi enggak ada arti. Bagus enggak namanya full nadi? Kalau bahasa Arab full itu artinya kacang, kacang merah itu full namanya. Nadi club, klub kacang gitu artinya. Ini apa? Oh, apa maksudnya? Iya, nama produknya full nadi. Tapi maksud artinya ini apa? Begitu maksudnya arti dari nama produknya ini? Enggak ada? Hah? Biarkan mereka buat artinya sendiri. Di asuransi syariah takaful. Baik. Apakah ini diperbolehkan? Dalam term conditionsnya ada jika suatu saat ada duka atau meninggal, maka premi dicukupkan dan manfaat asuransi tetap. Wallahu a'lam. Asuransi diharamkan oleh para ulama semenjak kemunculannya. Dia berasal dari Italia. Dahulu mereka namakan dalam bahasa Arab dengan saukarah. Karena pergesekan peradaban antara Italia dengan kaum muslimin berdekatan. Kalau Antokia berseberangan, Antokia Turki itu sekarang berseberangan dengan Italia, berdekatan peradabannya. Maka ulama kaum muslimin Ibn Abid dalam bukunya Adul Mukhtar ketika ditanya tentang saukarah, yaitu bila para pedagang muslim ingin menjual barangnya ke Italia, negara kufar, dan menggunakan jasa pengangkutan barang atau jasa kapal laut, biasanya Masya Allah, anak sebenarnya rajin lah. Jadi waktu itu ada orang yang membawa barang perniagaannya dari negara Islam ke negara kafir tadi. Dia harus membayar sejumlah uang di negara Muslim tadi, ada perwakilan negara kafir. Kemudian bila terjadi sesuatu di perjalanan, kapal tenggelam, barang tidak nyampai, maka dia mendapatkan penggantian barangnya penuh. Bila sampai uangnya hilang, ditanyakan ini pada Ibnu Abidin, kata Ibnu Abidin, ada ilzam wa ada tazim. Ini mewajibkan diri itu tidak wajib dan hukum yang tidak boleh. Ini sama dengan judi. Sama dengan judi. Iya. Saukarah namanya, bukan asuransi. Dulu saukarah namanya. Sekarang asuransi namanya. Insurance kan ya, asuransi. Itu namanya saukarah. Lama itu sudah. Artinya, dia berharap apa? Kalau barangnya sampai laku atau tidak barangnya? Belum tahu kan? Daripada berharap tidak jelas, mending berharap barang yang tenggelam, sehingga dapat uangnya kembali. Yang tadi kemungkinan rugi kan? Mungkin juga untung, mending tenggelam, sehingga kembali uang, terkadang untung. Kalau Anda asuransi mobil, apa yang Anda inginkan dengan mobil? Tabrakan atau tidak? Mobil Anda sudah jelek, sudah lama, mau tabrakan atau tidak? Kalau tabrakan diganti klaim yang lebih besar, Anda untung. Gak mau juga? Kalau nggak tabrakan, uang Anda hilang, Anda rugi. Mau Anda? Mau rugi atau mau untung? Kalau mau untung silakan doakan agar bertabrak. Mati orang sekali, dapat untung juga, dapat Anda uang. Asuransi jiwa Anda lagi. Kalau Anda tidak tabrakan, ini untung kan, selamat. Tapi Anda rugi, uang Anda hilang. Iya. Mana yang Anda inginkan kira-kira? Mau rugi atau untung? Tidak ada untung rugi, semua sini semuanya rugi. Belum dosa yang Anda tanggung dengan akad asuransi ini. Ya. Belum lagi dengan riba. Di sini menurut Rasulullah, riba dan para ulama telah mengharamkan semenjak Ibn Abid tersebut pada tahun 1977, 78, 81, 53. Lembaga Islam Internasional dan Bidang Fatwa mengharamkan ini, mengharamkan asuransi. Bagaimana dengan asuransi syariah? Ya. Asuransi syariah sebetulnya adalah solusi. Sebetulnya seharusnya adalah solusi. Seharusnya. Pada tahun 1978 dan 77 tersebut, ketika diharamkan asuransi konvensional, maka para ulama berusaha membuat konsep asuransi yang syariah. Karena bagaimanapun juga ini manfaatnya kan ada, saling bantu, saling tolong. Tapi konsepnya berbeda. Konsepnya adalah hibah. Ketika Anda memberikan uang, bukan tujuannya agar dapat kembali membantu teman yang sedang dapat kemalangan. Sehingga bila Anda mendapatkan kemalangan juga dibantu dengan jumlah yang sama. Kalau tidak terjadi kecelakaan, untung sudah membantu orang. Bila celaka juga untung juga Anda, karena selain dapat pahala, musibah namanya kan, dan dalam musibah dapat pahala, Anda juga dapat ganti kerugian. Ini betul. Tapi konsep yang dibuat oleh ulama internasional tersebut, diantaranya adalah bagaimana membedakan, kan tetap kan serahkan uang juga kan, sama serahkan premi juga, sama.
Hanya di atas kertas beda akadnya, ini adalah tabarruk, ini akadnya adalah tukar menukar uang, penggantian uang. Maka yang dibuat oleh para ulama untuk membedakannya ini, status lembaga ini untung rugi bukan milik dia. Artinya bila klaim ganti ruginya besar sehingga dia rugi, dia tidak akan rugi. Bila sedikit yang mengklaim sehingga ada kelebihan dana yang terkumpul, bukan milik dia juga. Dia statusnya hanya dapatkan upah dari ijarah pengelolaan. Dia mengelola, dia mengumpulkan, dia menyerahkan, dia ngecek, kemudian mendapat fee dari hal tersebut. Fee-nya boleh, dan bukti dipotongkan ketika serahkan premi pertama, fee yang berbayarkan sekian persen, 10% kalau saya tidak salah, fee-nya. Ya. Sehingga ketika itu tidak ada lagi gharar, karena gharar dilarang dalam akad bila akad tersebut adalah tukar menukar uang gantian rugi. Ini tidak, karena itu hibah. Dan bagaimana hibah menjadi hibah? Untung rugi tidak menjadi milik perusahaan ini. Tapi sampai sekarang saya membimbing tesis mahasiswa di UMS, penelitian dia salah satu asuransi syariah dia tulis dengan bahasa Arab. Kalau di sana saya mengajar dengan pengantar bahasa Arab. Dia menulis tentang asuransi syariah A. Saya tanyakan, sampai sekarang dia belum bisa menjawab. Ada salah seorang pimpinan lembaga asuransi syariah, dia bisa menjawab akhir. Ini bila uang untung dikemanakan oleh perusahaan asuransi syariah ini? Dikantongi atau dikemanakan? Dikantongi, umum sampai sekarang masih dikantongi. Ini menyebabkan dia menjadi tukar menukar uang juga namanya. Berpindah kerugian di antara nasabah dengan perusahaan. Tapi kalau memang statusnya sebagai pengelola saja, untung dia tidak milik dia. Seperti umpamanya pengumpulan dana kematian yang dilakukan banyak di Indonesia, RW dan sebagainya. Masing-masing Anda kan bayarkan sekian ribu per bulan, berapa ribu per bulan? Macam-macam, biasanya 10 ribu. Anda baru bayar sekali mati, untung atau rugi ini? Untung mati, untung, tidak ada masalah. Mati kan mati juga kapanpun juga. Sekarang dapat biaya pelayanannya 10 ribu atau berapa biaya pelayanannya ini? Terus 105 pelayanannya? Ingat, artinya kan ada yang diselenggarakan tidak sampai penguburannya gratis kan, itu ada kan? Ada yang seperti itu. Artinya bisa jadi 3 juta dia dapat, baru bayar 10 ribu. Ini untung betul. Karena tujuan tadi akadnya membantu. Ini salah satu bentuk bila untung rugi tidak milik Pak RW tadi, milik bersama. Kita ngumpulin uang bersama. Kalau kurang, ternyata bulan ini banyak yang mati di antara anggota, tambah lagi kita ngumpul. Bila berlebih uangnya milik bersama, dipegang terus. Ini boleh diputar, untuk milik bersama lagi. Anda yang umpamanya ada pegawai yang menarikkan atau yang memberikan membantu mengerjakan, dibayar fee-nya di situ. Jelas bentuknya itu, bentuk simpelnya jelas. Ya, ini betul adalah asuransi syariah. Betul namanya takaful saling bantu. Karena untung rugi tidak diakui oleh Pak RW tadi, atau diakuinya dia? Kalau diakui dia untung rugi, dia menjadi asuransi riba RW. Tapi dia tidak mengakuinya. Tidak, untung rugi milik bersama dan jelas pembukuannya. Kalau dia minta hak gaji dia halal. Tapi sekarang RW digaji oleh pemerintah. Digaji. Kalau digaji nggak boleh lagi dia minta. Boleh lagi minta. Kecuali dia bukan di RW, udah saya berhenti dari RW, ini lebih besar pengelolaan ini, saya minta gaji dari ini aja. Boleh seperti itu. Ini betul. Ya, makanya syubhat yang masih ada bagi saya sampai sekarang di lembaga ini adalah masih ini. Kalaulah memang betul di dana surplusnya dikembalikan atau sepakat dari awal bahwa dana surplus ini untuk dana sosial, ya, dia betul menjadi syariah. Kalaupun rugi dia tidak menanggung. Allah Ustaz. Cukup. Jelas ya. Maka kesimpulan akhirnya apa tadi itu yang syariah tadi? Kata saya riba, saya tidak bilang riba, saya masih ragu saja. Maka menurut saya sebaiknya jangan, kalau tidak terpaksa. Terpaksa umpamanya seperti Anda harus pemilik perusahaan kan harus mengasuransikan ini itu. Kalau enggak akan dikeluarkan surat izinnya. Kalau itu ambil yang syariah lebih baik. Semoga Allah maafkan. Maka ada terpaksa. Dan sekarang ada lebih penting daripada asuransi syariah ini, BPJS kesehatan namanya. Ya. Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh GM lembaga badan ini, bagian divisi keikutsertaan, dari presentasi dia, dari uraiannya dia, menurut saya ini mirip dengan syariah, lebih mirip dari syariah. Biayanya kecil atau besar?
preminya. Kecil. Anda dapat kesehatan pelayanan berapa persen? Hanya penyakit tertentu atau semuanya? Tertentu. BPJS tertentu. BPJS tertentu. Kalau yang golongan apa? Kalau dia ada yang company, ada yang dari pemerintah karena PNS, ada yang perorangan. Kalau yang perorangan iya ada 3 kelas. 3 kelas. Kalau yang perorangan ada 3 kelas. Anda mau kelas yang biasa atau silver atau yang gold. Itu kalau yang pribadi. Tapi kalau yang kelembagaan tidak 100%. 100% semuanya dijamin oleh dia. Dan biayanya kecil. Dan dia terus terang karena dia bekas seorang dokter juga. BPJS ini mendidik para dokter. Mendidik. Karena banyak dokter Indonesia subhanallah seperti tadi kasusnya. Buat orang sakit. Betul. Hal yang tidak penting dimasukkan dalam anggaran obat segala macam. Tujuannya apa? Dia dapat refund atau fee atau tidak dari tadi. Tapi kalau dibuat dengan kapitasi, dibuat sistem kapitasi oleh BPJS tadi, untuk lembaga standar seperti ini, untuk pelayanan ini hanya maksimal seperti ini. Mereka sudah pasang harga. Sehingga Allah Ta'ala ada salah seorang teman mahasiswa saya juga, dia bagian administrasi di lembaga, di salah satu rumah sakit perusahaan. Kata dia, saya bagian administrasi, bagian keuangan. Saya lihat gaji sebagian dokter itu dengan spesialis S2 baru, gajinya sebulan tidak kurang 100 juta rupiah. Presiden berapa presiden? Cuma 60. Rugi jadi presiden. Setiap hari di demo. Ini enak di dokter begitu. Padahal presiden dan dokter itu kan ya cuma segitu gajinya. Tunjangannya maka Allah Ta'ala kan ini akibatnya apa gajinya besar tersebut? Ya, seperti yang tadi. Itu salah satu rumah sakit baru itu. Dia biasanya spesialisnya mereka berapa rumah sakit? Ada ketentuan sih 3 atau 2, tapi biasanya mereka Allah Ta'ala yang tidak takut kepada Allah. Ya. Satu rumah sakit 100 juta, 5 rumah sakit 500 juta. Tidak terdidik jadinya. Maka dengan program yang murah tadi menyebabkan di sebagian negara, kalau Anda tahu, di Mesir, di sana biasanya orang yang terlanjur masuk kedokteran pindah kuliah lain. Saya memiliki dokter dulu, dosen bidang ilmu bahasa, dia S1-nya kedokteran. Ketika dia menjadi dokter pemerintahan, gaji kecil. Dia hanya produsen yang besar gajinya. Pindah ambil lagi kuliah ilmu bahasa Arab, sampai S3 di ilmu bahasa Arab. Baru nikmat hidupnya jadi guru bahasa Arab. Kalau di negara Anda, saya pengen nikmat hidupnya. Jangankan pengalaman saya dokter dari luar negeri dengan nilai bagus, sangat bagus, alhamdulillah, S3. Ketika saya ditawarkan kerja di salah satu perguruan tinggi untuk dosen tetap negeri, berapa gaji? 3.500.000. Dokter 3.500.000. Saya mahasiswa lebih dari ini, saya terima dulu beasiswa saya. Saya daftarkan anak saya TK Islam di dekat rumah. Saya tanyakan berapa uang pangkalnya? 3.500.000. Kebetulan ini berarti gaji dokter cukup bayar uang TK doang. Ngapain sekolah? Nanti jadi dokter juga dapat bayar uang TK doang. TK cukup begitu. Masuk akal. Jadi ini terjadi. Apa akibat dokter tadi mahal? Karena jumlah dokter terlalu banyak, kemudian negara menekan. Karena ini mempermainkan kesehatan orang dengan mempermainkan harta manusia. Ya. Ketika Anda sakit tentu tidak mungkin ditanya mau obat yang bagus atau yang jelek atau yang ini. Tentu Anda kata apa yang sembuh? Mau yang mahal pun saya bayar walaupun nggak punya uang, kan begitu kan? Kalau nggak ini Anda bisa mati gitu. Walaupun hutang-hutangan. Maka Allah Ta'ala alam dengan BPJS salah satu sistem yang menurut saya sudah lumayan. Cuma masih ada beberapa hal yang mengganjal. Di antaranya bila terlambat angsurannya, preminya dikenakan denda 2%. Tetapi masih dapat pelayanan gratis. Sudah pelayanan, kalau belum pertama masih dilayani, kedua dilayani, ketiga dilayani, ketujuh dilayani, tapi yang ke-8 tidak harus bayar. Yang 7 bulan tadi tambah denda 2%. Saya sampaikan kepada dia, ini riba. Oh iya Ustaz, saya tahu riba. Lalu bagaimana solusi Ustaz? Solusinya langsung hentikan. Bukankah solusi PLN dahulu dengan denda tidak berhasil diubah dengan solusi prabayar? Habis pulsa saya mati lampunya, siapa yang mau tidur gelap-gelap? Lebih gitu kan, dan tidak membuat orang terbuat riba. Ini juga, kalau dia sakit, ketika mati
tidak bisa digunakan kartunya ini, mau nggak dia membiarkan ini terlambat? Tidak mungkin dia akan menunda, karena risikonya adalah nyawa dia.